Hey halo Sobat ABS, hari ini kita akan membuat router lift. Ayo bikin sendiri. Oke Sobat ABS, untuk membuat sebuah router lift ini saya membutuhkan beberapa hardware. Di antaranya ada shaft, ini saya pakai yang 10 mili, kemudian ada asdrat juga, macam-macam ya, ada yang 10, nanti ada yang 6 juga, tergantung kebutuhannya untuk apa. Kemudian beberapa hardware tambahan seperti linear bearing, seperti ini. Linear bearing tuh jadi dia agak panjang, di dalamnya ada gotrinya gitu ya, yang melingkar-lingkar seperti ular gitu. Ini nanti saya pakai ada masing-masing 2 digabung gini, jadi totalnya saya butuh 4. Kemudian sisanya adalah hardware-hardware seperti biasa ya, ada baut, mur gitu, ring, sesuai dengan kebutuhan aja nanti. Dan kita lihat dulu desainnya seperti apa supaya teman-teman lebih paham. Jadi basicnya seperti ini ya, nanti kita taruh mesin trimmernya itu ada di tengah. Kita pakai mesin trimmer yang base-nya itu bulat seperti ini. Ini saya pakai yang dari Stanley ya, yang bulat sempurna gini. Kemudian kalau kita lihat assembly-nya, itu saya punya papan yang 9 mili 2 ya untuk top table ini. Nanti kita gabungin, lubangnya berbeda, makanya kita butuh 2 supaya lebih enak aja. Lalu multiplex yang 18 mili untuk bagian base bawahnya. Ini ada 3, nanti kita gabung supaya dia bisa tebel. Dan ada juga beberapa hardware seperti yang warna abu-abu ini shaftnya yang 10 mili, ini linear bearingnya, ini mur ya yang panjang, dan ini knob, serta beberapa part lainnya seperti ring mungkin nanti kita butuhkan juga, sama bearing ya. Ini ada bearing juga untuk nanti kita pakai untuk cranknya supaya naik turunnya lebih mudah. Nah, plans ini sudah saya taruh di deskripsi di bawah video ini, silahkan dicek aja. Saya sudah linkkan secara gratis ya, teman-teman tinggal download. Kalau misalkan bingung membaca plansnya, tinggal buka YouTube ini lalu ikuti step by stepnya. Dan karena kita berhubungan dengan hardware, besi, ke kayu gitu, saya membutuhkan lem yang cepat ya, yaitu lem Presto PU. Lem Presto PU itu dia adalah polyurethane, jadi bisa untuk kayu ke besi, besi ke besi, dan dia sudah bebas formalin serta tahan air. Bisa untuk eksterior maupun interior. Ini cepet banget keringnya, dan yang paling saya suka dia itu nanti mengembang dan mengisi celah. Kalau misalkan kita pakai untuk ngelem besi atau bearing gitu ke kayu, dia itu bisa mengisi celahnya tersebut, jadi lebih aman dan lebih kuat. Oke, langsung aja yuk kita ke proses pembuatannya. Oke Sobat ABS, selamat datang lagi di ABS Channel ya. Hari ini saya membuat sebuah router lift. Saya menggunakan bahan 18 mm plywood dan juga 9 mm. Jadi 9 mm nya untuk top table, yang ini nanti kita bikin tumpuk 2 jadi 18 juga pada akhirnya. Kemudian untuk yang 18 mili saya sudah siapkan potongan 3 buah papan ini. Untuk detail ukurannya kamu bisa cek di plansnya, silahkan di deskripsi di bawah, di download. Nanti kalau misalnya kurang paham seperti apa, untuk ukuran sudah paham, kalau misalkan pembuatannya kurang paham bisa dicek video ini. Kemudian saya bikin lubang untuk tengah ini untuk mencengkram si mesin trimmernya. Saya gunakan mata bor hole saw, lalu dibor ya untuk ketiga papan tersebut. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita bor juga untuk bagian kanan, kiri, dan juga belakangnya si papan tersebut ya. Ini ukurannya 19 mm sesuai dengan bearing yang saya gunakan, dan juga satu buah drat yang kita pakai ya. Ini murnya nanti kita tanam di sini. Dratnya saya pakai yang 12 mili, tapi untuk murnya itu 19 mili. Nah, setelah jadi seperti ini, ada 3 lubang kecil dan 1 besar. Lalu lubang besar ini salah satu sisinya saya tembuskan menggunakan table saw. Fungsinya nanti adalah untuk mencengkram supaya bisa kita baut ya, supaya bisa erat sekali untuk mengikat si trimmernya ke papan ini. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Lalu kita lakukan proses penyambungan papannya. Ini 3 papan akan saya gabungkan. Untuk menggabungkannya saya menggunakan lem Presto DN ya, untuk kayu yang untuk interior. Ini pas banget lemnya yang kita pakai. Lalu kita lakukan saja prosesnya sampai ke 3 papan tersebut kita rekatkan. Di situ sengaja saya pakai bearingnya. Pada saat nanti kita pasang bearing beneran yang kita lem itu bisa sejajar. Lalu setelah sejajar kita berikan penekanan menggunakan klem saja, dan dicoba shaft yang 10 mili tadi, dan hasilnya sudah pas seperti ini. Lalu tinggal kita tunggu saja sampai lemnya mengering.
Nah, sembari menunggu lemnya mengering, saya akan pasang bearing yang linear tadi itu menggunakan lem Presto PU. Tadi saya basahin dulu karena lem Presto PU ini cocok banget juga kalau untuk mengelem kayu-kayu basah ya. Jadi digunakan untuk kayu basah, untuk kayu-kayu yang belum maksimal keringnya. Makanya kalau untuk kayu yang kering atau untuk besi itu saya basahi dulu supaya berpenetrasi lebih baik si lemnya. Lem Presto PU adalah lem polyurethane untuk kayu dan besi yang sudah bebas formalin. Jadi dia itu sudah tahan air, bisa untuk eksterior maupun interior, cepat kering dan mengembang serta mengisi celah, itu yang paling saya suka, dan sudah mempunyai standar D4 dari Jerman. Untuk informasi tambahan, lem Presto PU itu memiliki sertifikasi DIN EN 204 D4 yang memastikan bahwa lem Presto PU itu tahan air. Produk ini mengembang saat mengering, memiliki warna coklat terang. Open time itu cukup lama ya, sehingga bisa digunakan untuk sambungan kayu yang agak rumit. Cocok untuk berbagai kayu seperti jati, meranti, mahoni, kamper, mindi, rosewood, ramin, pinus, sungkai, oak, dan kayu dari tanaman buah juga cocok banget menggunakan lem Presto PU ini. Setelah kanan kiri bearingnya itu terpasang, saya pasang mur yang ukuran 19 mili tadi ke bagian kayu ini, masih sama menggunakan lem Presto PU ya, tapi sebelumnya kita coak sama dengan bentuknya, yaitu heksagon. Nah, sembari menunggu proses pengelemannya tadi itu kering, saya proses untuk top table-nya. Itu satu sisi, satu papan saya bor dengan mata bor holso yang lebih kecil, kemudian sisi satunya untuk top table yang di atas, itu saya bor dengan mata holso yang lebih besar. Jadi hasilnya kalau misalkan kita gabungkan nanti, ada lubang yang lebih besar di atas dan lubang yang lebih kecil di bawah. Fungsinya untuk apa? Nanti kita pasang untuk bagian tengahnya itu papan bulat supaya lebih aman untuk safety. Lalu papan ini saya gabungkan juga menggunakan lem Presto DN, kurang lebih seperti ini, dan untuk mempereratnya kita gunakan paku tembak saja supaya tidak usah diklem. Selanjutnya kita sejajarkan dua papan tersebut. Kalau ukuran sudah pas, kita cari tahu di mana titik kita akan memasang holder ya, holder untuk shaftnya. Kalau misalkan kalian tidak punya holder yang seperti ini bentuknya, ini adalah holder yang sudah saya beli serta itu kalian bisa bor saja ya untuk lubangnya tadi sesuai dengan shaft yang kalian punya, tebalnya atau diameternya. Kebetulan saya ada holder ini, lalu saya pasangkan saja sesuai dengan titik di mana saya akan memasang si shaft tadi. Kalau sudah saya tandain seperti itu, lalu dari sisi sebaliknya yang dari top itu saya bikin lubang yang besar. Ini fungsinya nanti untuk menaruh kepala baut supaya masuk dan di bawah permukaan papan. Kemudian saya ganti mata bornya ke mata bor yang 6 mili sesuai dengan mur yang saya pakai, yaitu 6 mm, lalu saya tembuskan saja. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya. Jadi yang besar untuk kepala skrup, yang kecil untuk badannya supaya masuk ke dalam dengan bagus. Kemudian saya gunakan ring pada bagian atas, lalu bautnya kita masukkan, holder kita pasang, dan kita pererat menggunakan mur lagi ya, dan tinggal dikencangkan saja. Untuk 4 buah baut ini harus benar-benar dipastikan kencang. Lalu kita pasangkan saja shaftnya, dan shaft ini bisa kita lepas pasang dengan mengencangkan atau mengendorkan baut bawaan yang heksagon seperti ini pakai kunci L. Nah, setelah selesai dipasang, itu kita tes ya, dipasang juga pada papan satunya yang sudah ada bearingnya, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau sudah dipastikan aman ya, meskipun tidak sesmooth yang kita harapkan, tapi kalau sudah kita pasang nanti bisa lebih smooth. Udah beres, kita buat permanis ya untuk bagian top table ini. Di sudut-sudutnya biar tidak tajam, kita buat round seperti ini. Kalian bisa menggunakan mesin gerinda aja atau menggunakan amplas manual kalau tidak punya belt handler yang dimotif seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini, udah bagus hasilnya, dan kita beralih ke papan yang pertama tadi yang ada bearingnya. Nah, untuk mengurangi beban dan juga supaya lebih estetik dilihat, itu saya gunakan mesin benso untuk memotong menjadi seperti ini ya, seperti tanda plus seperti itu. Nah, untuk memotong ini kalian tidak harus menggunakan benso, bisa menggunakan gergaji manual ataupun menggunakan jigsaw dengan mata yang lebih panjang. Nah, kurang lebih seperti ini kalau sudah kita pasangkan pada shaft, jadi dia bisa lebih ringan dan juga dari estetik itu menurut saya lebih bagus juga. Selanjutnya saya akan bikin lubang di sini untuk menanam baut mur nanas dan juga untuk menanam baut panjangnya supaya kita bisa mengunci mesin trimernya dengan erat kalau misalkan sudah kita pasangkan. Di sini saya pasang mur nanasnya menggunakan lem Presto PU lagi, jangan lupa dikencangkan, dibasahi terlebih dahulu lalu dipasang dan coba kita pasangkan bautnya.
Nah, kurang lebih baut yang panjang ini hasilnya seperti ini ya, tembus sampai ke mur nanas tadi, dan kalau misalkan kita kencangkan terus itu akan mengikat si mesin trimmernya. Itulah mengapa tadi papan ini saya potong bagian yang satu itu menggunakan double saw. Nah, kita pasangkan dan kita pastikan sudah bisa. Nah, satu part terakhir yang akan saya bikin di sini adalah mekanisme untuk menaik turunkan si trimmernya, yaitu untuk menanam asdrat yang 12 mm. Saya gunakan mata bor 22 mm, kemudian hole saw ini yang ukurannya sesuai bearing yang saya pakai, yaitu sekitar 28 mm. Nah, pertama-tama satu papan kita bor tembus menggunakan 22 mm dan satu papan itu 28 dan juga 22. Jadi bearing tadi bisa masuk. Lalu untuk asdratnya itu saya bikin salah satu ujungnya itu berbentuk segi 6 untuk nanti kita bisa pasangkan kunci ya, kunci pas supaya nanti kita bisa menaik turunkannya itu menggunakan kunci tersebut. Dan saya buat ini dengan cara manual saja, yaitu menggunakan mesin gerinda dengan mata grinding wheels. Nah, setelah selesai nggak usah rapi-rapi, yang penting kuncinya bisa masuk dan bisa kita pakai untuk memutar si asdrat tersebut. Nah, untuk memasangnya seperti ini ya, ini yang pakai bearing yang lubangnya lebih besar dan kecil, tapi pertama kita pasangkan dulu untuk murnya, kemudian bearing, dan juga kita pasang mur lagi, dan kita posisikan ukurannya dipaskan saja, lalu kita kencangkan. Setelah itu baru kita pasang papannya itu masuk ke bawah menutup si mur, kemudian kita pasang yang di atasnya, lalu kita lem dulu ya. Setelah itu untuk mengamankan kita pakai baku tembak, jadi bearingnya tadi itu tidak bisa keluar, ada terjepit di dalam gitu. Lalu kita coba pasangkan ke bagian papan yang ada drat dan bearingnya, dan kita coba pasangkan juga ke bagian top table-nya. Top table-nya sudah saya lubangin ya, jadi nanti untuk posisinya itu bisa kita pastikan di sini. Setelah kita paskan posisinya, lalu kita skrup, diamankan menggunakan skrup tanpa saya lem ya. Jadi nanti kalau misalkan ada adjustment, ada penyesuaian, itu masih bisa kita lepas. Oke, part terakhir sebelum kita selesai, di sini saya punya sebuah papan untuk pengunci. Pada saat kita sudah menaik turunkan, nanti akan saya kunci supaya tidak gerak lagi menggunakan papan ini. Lalu kita buat lubang di tengah tadi memanjang, dan untuk mempermanis bagian sudut paling bawah itu kita buat round seperti ini dan diamplas menggunakan mesin amplas pakai gerinda gitu. Nah, kurang lebih seperti ini lubangnya, itu diameter 8 memanjang, dan saya akan pakai mur nanti atau baut itu sekitar 6 mili, jadi masih bisa free untuk naik turunnya. Lalu kita cari tahu titik di mana saya akan menanam mur nanas, dan kita pakai lem Presto PU lagi untuk menanam mur nanasnya di sini. Untuk mur nanasnya pakai yang sesuai dengan diameter dari baut yang kita pakai, yaitu 6 mm. Lalu kita pasangkan papan yang sudah kita belah tengahnya tadi, lalu kita berikan lem Presto PU pada bagian atas dan kita perkuat dengan baku tembak sembari menunggu lemnya kering. Nah, kurang lebih hasilnya itu seperti ini ya Sobat ABS. Jadi kalau misalkan kita naik turunkan si papan yang sudah ada trimmernya ini, itu kita sudah posisikan dengan tepat, lalu kita bisa kunci menggunakan baut yang ada di bagian sampingnya. Dan untuk top table yang bulat tadi itu saya buatkan penutupnya untuk safety juga. Ini saya menggunakan trimmer karena memang tidak ada mata bor yang sesuai lebarnya, jadi saya gunakan trimmer saja, dan nanti tengahnya itu kita berikan lubang. Untuk lubang tengah yang saya gunakan ini ada 26 mm dan juga saya pakai yang 35 mm nantinya. Jadi saya punya dua buah penutup nih ya, zero clearance insert lah kalau di table saw namanya. Nah, kurang lebih seperti ini kita pasangkan, karena saya pakai 9 mm papan top table-nya, dan ini juga 9 mm untuk lubang bulatnya, jadi pas banget. Nah, oke Sobat ABS, terakhir sebelum kita selesai saya mau berikan sentuhan finishing supaya lebih rapi. Saya pakai yang paling simple saja, yaitu menggunakan thick foil. Kita aplikasikan saja beberapa lapis ya ke semua bidangnya, masuk ke bagian body dan juga zero clearance insert yang tadi. Sebelum kita rakit kembali, saya mau berikan pelumas dulu. Saya menggunakan Resco 50 ya untuk pelumas multifungsi. Lalu kita coba pasangkan antar dua material tersebut, dan hasilnya tuh seperti ini ya Sobat ABS. Ini smooth naik turunnya, dan kita bisa naikkan secara maksimal ke atas untuk melepas dan memasang pisau. Kemudian kita bisa turunkan ke bawah kalau misalkan kita sudah mau ngeset di mana
posisi ketinggiannya, bisa menggunakan mesin bor atau manual saja pakai obeng ya. Dan kurang lebih seperti ini hasilnya, jadi bisa mantap sekali. Kemudian di sini saya cobain juga ya men-trimmer menggunakan mata round overbit pada material papan, dan kurang lebih simulasinya seperti ini. Hasilnya smooth tanpa ada getaran yang berlebih. Ini oke banget sih. Kemudian next time tinggal kita bikinkan meja dengan sistem fans yang cocok, kita masukkan ke penyedot debu juga. Dan kurang lebih seperti ini dia hasilnya Sobat ABS. Oke Sobat ABS, akhirnya selesai juga proses pembuatan router lift ini. Tinggal nanti kita bikinkan mejanya ya. Jadi untuk menaikkan atau menurunkan si routernya atau trimmernya, kita bisa menggunakan kunci 10 ya, karena memang kemarin sudah kita buat dratnya ini menjadi bisa masuk untuk kunci yang M10. Jadi kita bisa naik turunkan seperti ini, atau misalkan kalau misalkan mau ditaruh di mesin atau drill kayak gini ya, bisa lebih cepat lagi nurunin atau naikinnya. Oke, seperti itu. Kemudian kita bisa custom juga ini untuk tutupannya biar lebih safety juga, dan overall ini sudah keren banget. Oke, pisau bisa naik sekali ke atas karena trimmernya itu ada di atas gitu ya, bisa turun sekali juga kalau misalkan matanya panjang seperti ini. Dan ini terbuat dari plywood saja, 18 sama 9 milian, ada asnya 2 biji, yang ini M10, Astrat M12, kemudian mesin trimmer. Sudah selesai itu aja. Dan next project mungkin kita akan buatkan juga mejanya beserta fan sistemnya untuk sedot debunya juga. Kemudian tadi kita juga menggunakan lem Presto PU ini ya untuk proses pengelemannya antara besi ke kayunya. Jadi semua partikel yang ada besi ke kayu saya gunakan lem Presto PU ini, karena memang lem Presto PU ini bisa untuk kayu dan besi, lem kayu polyurethane dari lem Presto. Oke Sobat ABS, kalau kalian belum tahu apa itu lem Presto, silahkan follow Instagramnya di sini, kemudian tanyakan seputaran produk-produk yang mereka produksi, termasuk lem Presto PU yang bisa untuk kayu dan besi seperti ini. Terima kasih banget untuk kamu yang sudah menonton video kali ini. Jangan lupa subscribe, nyalakan tombol loncengnya, kasih tahu teman-temannya juga kalau di sini ada ABS. Sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya dan ciao.